Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Dan Lebanon merupakan salah satu perbatasan yang berdekatan dengan Palestina, salah satu negara yang berdekatan dengan Palestina, bukan hanya Mesir dan juga beberapa negara. Dan Lebanon ini merupakan salah satu negara yang dapat diakses atau memiliki akses yang cukup untuk memberikan bantuan kepada Palestina, tentu saja karena geografisnya yang sangat berdekatan. Dan saat ini sudah ada kader Muhammadiyah yang ada di Lebanon. Beliau bernama Mas Taki Merantau, selaku kader Muhammadiyah yang sedang melatih tapak suci di Lebanon. Nah, saat ini saya ingin menanyakan, dan sebelumnya kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Mas Taki Merantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah. Baik Mas Taki, bagaimana kondisinya di Lebanon? Sehat selalu Mas Takim di sana? Alhamdulillah sehat, pasca sakit sih. Iya, oke. Habis beberapa hari ya, karena Baik. perubahan itu. Baik, Mas Takim, kita lihat bahwa saat ini memang Palestina menjadi sorotan di berbagai negara. Salah satu negara yang juga menjadi sorotan media internasional adalah Lebanon, begitu. Selain Mesir yang memang menjadi suplai utama untuk membuka akses bantuan ke Palestina di jalur Gaza. Lebanon ini sangat berdekatan sekali juga dengan Palestina. Dan beberapa waktu yang lalu kami melihat memang serangan-serangan ini sampai ke perbatasan Lebanon. Nah, saat ini kondisi perbatasan seperti apa, Mas? Untuk kondisi perbatasan, pertama mungkin saya bisa jelaskan posisi saya dulu di sini, Mbak ya. Iya. Jadi karena saya di sini tinggal di KBRI Beirut. Jadi untuk lokasi dengan perbatasan yang cukup ramai di media terkait diserangnya Lebanon oleh Israel itu cukup jauh, tapi nggak jauh banget lah, kurang lebih 3 jam sampai 5 jam atau 6 jam dari perbatasan yang di daerah selatan itu kan ada di daerah Sheba, ada juga di daerah Nakura yang di tepi lautnya gitu. Nah, untuk informasi terkait apa yang terjadi, memang yang beredar di media itu ya betul bahwasanya Lebanon itu diserang, tapi untuk pemicunya memang pemicunya juga salah satunya dari salah satu kelompok yang dikenal Hizbullah gitu ya. Kita juga tahu itu, dan itu juga sudah sangat dikenal bahwasanya Hizbullah ini pada hakikatnya bahkan Israel juga tidak mau lagi terlibat konflik yang mana dulu sudah sempat dihentikan di tahun 2006. Iya. Nah, kemudian ketika mulai memanas lagi di 7 Oktober ini, hubungan antara Hizbullah dengan Israel ini juga ikut memanas. Terlebih ketika Israel, pemicunya itu Israel yang memasang kamera dan alat penyadap di daerah perbatasan, yang kemudian hal itu memancing Hizbullah untuk menyerang Israel dari Lebanon. Dan pada akhirnya sempat juga ada serangan yang dari Lebanon tapi tidak jatuh di Israel, akan tetapi jatuhnya di area perbatasan yang mana di situ juga ada salah satu WNI yang tinggal. Jadi ledakannya itu benar-benar dekat di rumah salah satu WNI yang saat ini sedang diamankan atau dievakuasi di KBRI Beirut. Begitu, Mbak. Baik, berarti artinya memang ada dampak yang terjadi dari konflik Palestina dan juga Israel ini ya di kawasan perbatasan Lebanon. Dan terkait kebijakan pemerintah sendiri seperti apa, Mas? Mengingatkan di Lebanon seperti dapat informasi juga dari Mas Takim bahwa di sana tidak ada pemerintahan begitu, dan kebijakan-kebijakan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Lebanon seperti apa terkait konflik ini? Betul, terkait Lebanon ini memang sudah beberapa tahun tidak jalan dengan kepala atau tidak ada kepala pemerintahnya. Jadi terkait kebijakan-kebijakan mereka mematok di kelompok mereka masing-masing gitu. Dan pastinya pada umumnya kelompok-kelompok di sini memang sangat mengecam perbuatan Israel terhadap Palestina dan menuntut kemerdekaan Palestina, menuntut untuk gencatan senjata agar tidak dilakukan lagi penyerangan oleh Israel. Tapi di sisi lain memang di Lebanon ini sebetulnya banyak juga kebohongan, terlebih lagi kelompok Syiah
yang memang mereka mengatakan bahwasanya mereka mendukung penuh mendukung penuh Palestina, mereka mendukung penuh kemerdekaan Palestina, tapi pada hakikatnya kelompok Syiah tidak Oh, seperti itu baik, yang terjadi realnya gitu. Ya, baik, bahkan yang terjadi Syiah ini bisa dikatakan juga menjajah area Lebanon gitu. baik, baik. Nah, Nah, uh, kami lihat bahwa seluruh negara, termasuk negara-negara berbatasan, juga memberikan bantuan kepada Palestina untuk medis dan lain-lain. Nah, masyarakat Libanon seperti apa yang Mas Taki melihat? Apakah juga memberikan bantuan, dan jika memang memberikan bantuan, melalui jalur apa? betul, di Lebanon juga sama seperti negara-negara lain secara umum, mereka memberi bantuan kepada Palestina, baik itu mungkin dari kelompok-kelompok yang ada di sini oleh apa namanya organisasi mereka, dan juga melalui penggalangan dana, tapi terkait pendistribusiannya Hmm. itu kemungkinan besar juga melalui satu pintu, yaitu lewat Mesir, karena Lebanon walaupun aslinya memang berbatasan dengan Palestina yang saat ini areanya itu sudah dikuasai Israel. Baik. Jadi kan sebagaimana yang kita tahu, area Palestina itu terbagi menjadi dua wilayahnya, di jalur Gaza dan juga di tepi baratnya itu, Ya. tapi tidak bisa langsung masuk lewat Lebanon. Hmm. Jika ingin masuk, ya beberapa negara lewat Mesir itu, kalau Lebanon ingin masuk Palestina itu bisa melalui Amman, ya, Jordan, kemudian baru bisa masuk melalui ke Palestina lewat Jordan. Nah, tapi Baik. tidak bisa langsung dari Lebanon menuju Palestina, itu tidak bisa. Walaupun hakikatnya memang berbatasan. Nah, tapi area yang berbatasan itu sudah lama ini dikuasai Israel. Seperti itu. Baik. Dan kita tahu bahwa Libanon merupakan, tadi sudah disampaikan Mas Takim, bahwa memang meskipun berada di kawasan wilayah Palestina, namun Libanon ini merupakan bagian yang berdekatan dengan kawasan yang sudah dikuasai Israel. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, bagaimana, apakah ada warga Palestina yang saat ini juga mengungsi ke Libanon? Nah, untuk warga Palestina, Iya, sampai saat ini banyak sekali yang mengungsi di Lebanon. iya, Tapi kalau berbicara terkait ini bukan dampak dari apa yang terjadi belakangan ini, iya. ketika 7 Oktober betul-betul memanas, tapi ini terjadi dari yang dulu-dulu banget, ya kan? Sebagaimana yang kita tahu, hal ini bukan hal baru ya, Ya. yang memang Israel ini sudah menjajah uh, bangsa Palestina dari dulu. Nah, Oke. sehingga di sini pun banyak pengungsi-pengungsi Palestina yang pada akhirnya mereka tinggal di sini sampai memiliki anak cucu di sini, tapi status mereka itu ya stateless, mereka tidak tidak dianggap keluarga negaraan Lebanon, tapi mereka memiliki satu tempat Hmm. yang namanya Camp Shatila, yang mana areanya itu sudah dibangun gedung dan macam-macam, yang pada awalnya hanya lahan saja, lahan pengungsian biasa, tapi sekarang sudah dibangun gedung-gedung, rumah, dan lain-lain, hingga akhirnya area itu semuanya ditempati oleh orang-orang Palestina dan juga ada beberapa orang Suriah. Tapi kalau dari dampak yang terjadi belakangan ini, tidak ada yang masuk ke Lebanon, Baik. begitu. Artinya pengungsi memang sudah ada, tapi bukan dari konflik yang akhir-akhir ini terjadi, begitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Takim, kita akan sambung perbincangan kita. Masih banyak pertanyaan menarik yang ingin saya tanyakan kepada Mas Takim. Kita jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga kader persyarikatan yang saat ini berada di Libanon, yakni Mas Takim merantau. Mas Takim, kita lanjutkan perbincangan kita. Mas Takim, jika tadi Mas Takim sudah menjelaskan bagaimana kondisi Libanon dan juga konflik yang terjadi Israel dan Palestina yang berkaitan dengan perbatasan di Libanon. Nah, kita ingin menanyakan bahwa beredar pemberitaan dan juga sempat terjadi informasi bahwa camp-camp militer atau kontingen Garuda Indonesia yang saat ini juga menjadi agen perdamaian di kawasan Libanon juga terkena dampak akibat serangan Israel. Iya betul, memang ada dampak. Jadi
untuk tentara-tentara yang menjaga di situ, pertama memang posisinya ini lebih jauh lagi dari perbatasan yang tadi saya sampaikan gitu kan, karena kan area selatan itu luas gitu Mbak ya. Iya. Dan biasanya ketika ada serangan-serangan yang sebenarnya itu cuma lewat ya, memang bukan ditujukan kepada tentara Indonesia yang ada di perbatasan lewat, tapi memang sangat membahayakan yang menyebabkan tentara-tentara itu untuk bersembunyi gitu di bangkir gitu kan, di dalam bangkir tempat persembunyiannya dengan tetap waspada. Dan juga ada beberapa yang di media itu terkait peluru yang nyasar gitu. Itu memang betul ada, karena saya pun pernah melihat langsung videonya dari salah satu tentara, tapi memang tidak dipublish ya. Beda dengan yang sempat viral di video, dan itu roket yang memang salah sasaran sebenarnya, tapi beruntungnya alhamdulillahnya memang tidak meledak. Nah, seperti itu, Pak. Nah, saat ini kondisi kontingen Garuda seperti apa? Apakah masih ada serangan-serangan yang masih nyasar ke area perbatasan yang sekarang dijaga oleh kontingen Garuda itu, Mas? Saya rasa masih ada, Pak. Tapi masih ada ya? Ya, masih ada. Cuma ya tidak sejauh itu saya mengetahui, karena posisinya memang sangat jauh dari Beirut. Baik. Mas Takim tadi menyebutkan bahwa memang ada salah satu korban di WNI yang ada di Libanon begitu, akibat serangan yang berada nyasar gitu ke area Libanon. Nah, itu seperti apa, bisa dijelaskan saat ini kondisi WNI yang berada di Libanon sendiri di area perbatasan ada berapa? Jadi sudah hampir 1 bulan ada satu keluarga WNI yang tinggalnya itu di kota Sheba yang berbatasan dengan Israel itu. Sudah 1 bulan tinggal di sini akibat itu tadi. Dan memang area Sheba itu ketika ada invasi Israel gitu ya, di tahun 2006 terakhir kali mereka menarik dari area Lebanon, itu area Sheba setengahnya itu sudah dikuasai Israel. Jadi walaupun secara geografis Sheba itu masuknya Lebanon, tapi setengahnya itu sudah dikuasai Israel. Dan maka dari itu KBRI mengambil kebijakan untuk mengevakuasi sementara, memang tidak karena memang itu WNI yang punya suami orang Indonesia gitu ya. Jadi mereka tinggal di sini untuk sementara dengan keluarganya, tapi suaminya tidak ikut, suaminya tetap di rumahnya gitu. Tapi untuk ibu dan anak-anaknya saat ini sedang diungsikan di shelter KBRI Beirut. Jadi saya tinggal di sini bersama mereka. Dan sampai keadaan aman, baru mereka akan dipulangkan kembali ke daerah Sheba. Tapi untuk saat ini memang saya dapat kabar juga dari ibu itu langsung ya, bahwasanya masih ada sering lewat peluru yang jatuh di dekat rumahnya di perbatasan itu. Ledakan itu masih ada, sehingga belum aman dan belum memungkinkan untuk kembali ke rumahnya. Baik, berarti artinya kawasan-kawasan yang ditinggali WNI ini juga ada yang sangat berdekatan sekali dengan area konflik begitu ya. Baik Mas, ada harapan. Seberang itu memang terlihat. Baik. Di seberang itu sudah terlihat Israel. Baik, ada harapan untuk konflik yang ada di Palestina ini merupakan agresi militer Israel yang sangat agresif dibandingkan serangan-serangan sebelumnya kepada pemirsa TV-mu? Ya mungkin sebelumnya saya ingin mengatakan ini lebihnya bukan konflik gitu Mbak ya, sebagaimana kita tahu ini genosida gitu kan ya, pembantaian. Bukan militer lawan militer, melainkan pembunuhan warga sipil gitu, terutama wanita dan anak-anak. Maka harapannya ya segera dilakukan gencatan senjata sehingga Palestina bisa hidup tentram gitu. Yang itu yang kita harapkan. Karena bagaimanapun ya, sebagaimana negara kita tidak pernah menerima yang namanya penjajahan gitu. Bahwasanya penjajahan di dunia harus dihapuskan. Jadi ya saya pribadi dan umumnya juga masyarakat Indonesia pasti mendukung agar Palestina segera merdeka. Baik. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Takim. Kita nanti akan berbincang mengenai aktivitas Mas Takim dan juga kegiatan-kegiatan persyarikatan yang ada di wilayah Libanon. Kita jeda sejenak, pemirsa TV-mu, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Taki merantau selaku kader Muhammadiyah yang saat ini masih berada di Libanon. Mas Takim, sekarang berada di Libanon, sudah berapa tahun Mas di Libanon? Nah, ini saya belum lama, Mbak. Ya. Ini bulan ketiga. Oh, baru bulan ketiga Bulan ternyata ya. baru bulan ketiga dan Baik. memang diutus oleh pimpinan pusat Hmm. Tapak Suci untuk melatih Tapak Suci di sini. Baik, Ah, kami lihat Libanon ini merupakan negara yang memang belum memiliki PCIM. Nah, apakah di sana juga ada nih kader-kader yang sebenarnya sedang menempuh pendidikan atau bekerja di Libanon, Mas Takim? Dia ada beberapa kader, tapi memang tidak banyak gitu, Mbak ya. Iya. Jadi eh, ya salah satu penyebab belum bisa dibentuknya PCIM Hmm. karena saya baru 3 bulan juga saya tanyakan kepada mahasiswa siapa Iya. yang kader Muhammadiyah gitu kan, Hmm. dan dari mereka memang ada. Nah, tapi memang tidak banyak sehingga ketika saya mengusulkan untuk membentuk PCIM, memang mereka menolak karena Iya. itu tadi efeknya belum memadai ya atau belum mencukupi. Karena Baik. kan organisasi memang tidak akan berjalan gitu, Mbak ya, kalau tidak Hmm. ada orang-orangnya yang menjalankan gitu. Baik. Saat ini aktivitas Mas Takim dan juga kader-kader persyarikatan yang ada di sana seperti apa, Mas? Bisa diceritakan kepada kami? Kalau untuk saya pribadi, kesehariannya melatih Hmm. tapak suci. Pertama di Beirut ini ada di KBRI 3 kali seminggu, ada untuk staff, jadi ada latihan untuk staff-staff di sini juga, orang-orang dewasa pada umumnya, dan juga anak-anak staff, dan juga anak-anak Lebanon, dan juga anak-anak yang blasteran lah Indonesia Lebanon gitu kan. Iya. Nah, ikut latihan tapak suci. Dan di September kemarin, di bulan pertama itu juga saya sempat melatih anak-anak Palestina Hmm. yang tinggal di camp yang tadi sempat saya ceritakan, di Iya. camp Shatila, yang mana kawasannya memang orang-orang Palestina semua. Jadi kita melatih anak-anak Palestina kurang lebih 10 sampai 15 anak ketika itu. Tapi sudah ditutup ketika Oktober karena memang gedung yang biasa kita gunakan latihan itu akan dijual. Oh. Kemudian di satu kota lagi yaitu di kota Tripoli yang jaraknya kurang lebih ditempuh 1 jam sampai 1 jam 15 menit dari kota Beirut. Iya. Jadi 1 minggu sekali saya berangkat ke Tripoli untuk melatih tapak suci juga, yang umumnya yang mengikuti itu masyarakat Lebanon semuanya, tapi perempuan semua. Nah, Baik, kalau luar yang di biasa. Dan ini menarik anak-anak sekali bahwa ternyata tapak suci milik persyarikatan, salah satu seni bela diri yang dimiliki oleh persyarikatan bisa sampai ke negeri Libanon. Bahwa di Taiwan sendiri tapak suci sudah sangat berkembang sekali ya Mas, bahkan ada kompetisi dan juga banyak diminati oleh masyarakat lokal gitu. Dan saya mendengarnya juga dari Mas Takim bahwa banyak sekali orang asli dari Libanon dan juga Palestina juga tertarik dengan tapak suci. Nah, animonya seperti apa melihat salah satu seni bela diri yang dimiliki Muhammadiyah ini? Ya karena memang pertama syiar pencaksilat gitu Mbak ya. Ya. Jadi ketika kita membawakan pencaksilat ke luar negeri, khususnya ya melalui tapak suci itu tadi, memang untuk saya pribadi saya merasa punya tanggung jawab ketika dimanapun saya berpijak, ya yang saya bisa lakukan untuk Muhammadiyah yaitu mensyiarkan melalui bela dirinya gitu, melalui tapak suci. Yang memang merupakan lembaga otonom dari Muhammadiyah. Dan antusias masyarakat alhamdulillah sangat sangat baik sekali, ya khususnya masyarakat lokal gitu. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang ada di Lebanon, baik anak-anak maupun orang dewasa, tapi juga orang lokal yang tadi saya katakan di Tripoli. Selain anak-anak yang selain remaja dan dewasa, ada anak SMA dan juga anak kuliahan, itu ada juga salah satu yang punya basic kickboxing dan aikido, usianya sudah 41 tahun. Nah, itu dia meminta langsung pada saya bahwasannya dia ingin mengenal pencaksilat lebih jauh, maka saya kenalkan tapak suci dan dia sangat tertarik. Pertama karena tapak suci berlandaskan Islam. Jadi yang bikin antusias salah satunya itu keislaman yang ada di tapak suci. Ya, Jadi Masya begitu, Allah Mbak. sekali. Ternyata memang walaupun memang tidak ada PCM di sana, lewat tapak suci malah justru dakwah dan juga pesan-pesan persyarikatan ada di situ ya Mas ya. Mas, Ya, ada betul. kegiatan lain selain tapak suci? Bagaimana mengenalkan Mas Taki mengenalkan Muhammadiyah ke penjuru Libanon?
Kalau sejauh ini masih dari tapak suci aja, Mbak. Ya, oke. Ada pembicaraan begitu dengan, kan kita tahu bahwa salah satu kader persyarikatan yang juga menjadi tokoh di sana, menjadi dubes di Libanon gitu. Ada percakapan-percakapan yang dibahas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah selain untuk mengenalkan Indonesia, Islam, rahmatan lil alamin, dan juga pesan-pesan persyarikatan di sana. Kalau obrolan bersama salah satu ya tokoh yang ada di sini yaitu Pak Dubes Pak Hajrianto, Ya. memang karena di sini misi Pak Hajrianto itu untuk mendakwahkan tapak suci Putra Muhammadiyah. Jadi yang dilakukan pembicaraan kepada saya itu terkait bagaimana untuk mengembangkan tapak suci. Nah, karena mungkin Pak Hajrianto juga tahu memang SDM-nya belum memadai, jadi kalau untuk Iya. keseluruhan itu belum bisa dilakukan. Jadi pelan-pelan melalui dibuka pintunya melalui tapak suci itu tadi. Ya, itu hal yang cukup efektif untuk mendakwahkan Ya, persyarikatan melalui seni bela diri ini ya. Kita lihat. Baik, selama di Libanon, Mas Takim, apa yang dirasakan? Bisa disampaikan kepada kader-kader muda yang juga misalnya ingin belajar atau bekerja di Libanon begitu? Sejauh ini yang saya rasakan, Lebanon ini kan akhir-akhir ini memang sedang mengalami masa krisis gitu, Mbak ya. Jadi mungkin tidak semua orang akan kuat kalau tinggal di sini gitu. Tapi harapannya memang untuk apa ya, untuk peluang misalnya ada kader persyarikatan yang ingin melanjutkan studi di sini, untuk peluang itu kan sebenarnya ada. Dan kalau teman-teman kader persyarikatan ada yang bisa ke sini dan jumlahnya juga misalnya cukup gitu ya, saya harap bisa mendakwahkan persyarikatan di sini, bisa mendirikan PCIM di sini. Dan karena saya pribadi memang nggak lama di sini gitu, Maya, sesuai masa tugas saja. Yang aslinya tugas saya sampai Februari, tapi karena kondisi tadi situasi yang kurang kondusif ini, saya akan dipulangkan lebih cepat. Oke. Ya, akan dipulangkan lebih cepat. Jadi harapan saya siapapun nanti yang bisa ke sini, peluang itu ada dan ya bisa didakwahkan terkait persyarikatan ini. Tapi yang saya rasakan memang Lebanon ini lagi krisis, untuk harga melambung tinggi, $1 itu 89.000, Mbak. Wow. $1 89.000 Liban, lira Leban. Nah, jadi untuk hidup di sini biayanya lumayan tinggi, dan yang bisa di sini tetap ya bisa diperjuangkan gitu nanti untuk kemajuan persyarikatan bagi siapapun yang bisa lanjut di sini nanti. Iya. Begitu, Mbak. Terakhir, adakah Mas Takim pesan untuk kader persyarikatan di berbagai negara? Ini kan diaspora Muhammadiyah. Adakah pesan untuk para kader-kader muda ini di berbagai negara yang saat ini sedang mengembangkan dakwah internasionalisasi Muhammadiyah ke berbagai negara? Ya, pesan saya terus bergerak aja. Selagi gerakan itu positif kan kita tahu insya Allah ada barokahnya gitu ya. Dan apapun yang kita miliki, yang kita punya, ya kita kerahkan ya, selagi itu untuk hal-hal positif untuk kemajuan umat ya melalui persyarikatan tadi. Sebagaimana saya memang nggak bisa banyak hal gitu, Mbak ya. Salah satu hal yang mungkin saya bisa lakukan yaitu mengembangkan pencaksilat tapak suci, yang mana bagian dari syiar Muhammadiyah. Dan prinsip saya dalam mensyiarkan itu yaitu bahwasanya tapak suci bukan hanya sekedar syiar pencaksilat, tapi juga syiar agama dan syiar Muhammadiyah. Baik. Gitu, Mbak. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di Diaspora Muhammadiyah, Mas Takim. Semoga selalu sehat selalu jika nanti kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, dan juga semoga apa yang sudah dikerjakan atau disampaikan ke kader-kader atau masyarakat di sana terkait tapak suci bisa berjalan dengan lancar. Salam juga untuk Pak Hajrianto dan juga seluruh warga persyarikatan yang saat ini berada di Libanon. Terima kasih atas waktunya, Mas Takim. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Maaf atas kekurangan. Iya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu kader Muhammadiyah yang ada di Lebanon, Mas Takim Rantau. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu kader persyarikatan yang sedang ada di Libanon, melihat kondisi situasi di tengah konflik Israel dan juga Gaza. Dan kita selalu mendoakan semoga seluruh warga Palestina mendapatkan perlindungan
dan terus mendapatkan bantuan dari seluruh negara di dunia ini dan agresi serangan Israel segera dihentikan. Akhir kata, saya Arina Nurrohma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.